Di tahun 1800-an, ya, sekitar abad ke-19, atau memerintahkan kepada Itingal untuk membuatkan bilah keris yang cocok dengan danganan ini. Selain bagus, detail, gagah, dan juga mengandung tanda kutip unsur isoteri atau magisnya itu besar. Hai. Yo, Baramu, jumpa lagi. Iya, kali ini kita akan sedikit mendongeng ya. Dongengnya ini berkaitan dengan salah satu wangun keris Bali. Yang mana wangun keris ini saat itu hanya orang-orang tertentu yang menggunakannya. Atau saat itu wangun ini hanya diperuntukkan oleh kalangan tertentu. Oke, saya mulai. Di tahun 1800-an, ya, sekitar abad ke-19, tahun 1800-an, tersebutlah sebuah nama yang sangat tersohor di seluruh antero Bali. Namanya diagungkan dari pegunungan sampai lautan, dari perkotaan sampai pedesaan. Nama beliau sangat disegani, diagungkan. Beliau adalah Guru Sudarma. Guru Sudarma ini dari Kusamba Kelungkung ya. Di tahun 1800-an beliau juga dikenal dengan nama Itingal. Kenapa dinamakan Itingal? Nah, begini kisahnya. Saat itu Dewa Agung atau penguasa Kelungkung pada tahun 1800-an tersebut memesan sebuah danganan atau handle keris kepada pengrajin danganan. Setelah handle atau danganan tersebut selesai, maka Dewa Agung ini memanggil Itingal atau Guru Sudarma untuk menemui beliau. Nah, beliau menunjukkan danganan yang baru dipesannya ini kepada Itingal. Ya, saat itu Itingal ini melihat danganannya, lalu Dewa Agung menyuruh atau memerintahkan kepada Itingal untuk membuatkan bilah keris yang cocok dengan danganan ini. Dewa Agung menginginkan saat itu wangunnya adalah Demang Drewalika. Singkat kata dia membuatkan keris ya. Hanya bermodalkan melihat danganan tersebut. Setelah selesai, keris tersebut diaturkan kembali ke Dewa Agung dan langsung dipasangkan dengan danganannya. Ternyata panjangnya cocok, besarnya cocok. Artinya antara danganan dan bilah, panjang dan lebarnya sangat pas. Dari situlah beliau dijuluki Itingal. Dalam arti bahasa Bali, tingal itu penglihatannya tajam ya. Artinya bisa melihat, oh dengan panjang danganan sekian, bilahnya sekian, tanpa mengukurnya. Disitulah Guru Sudarma ini dikenal dengan nama Itingal. Namun selepas kepergian atau mangkatnya Guru Sudarma atau Itingal, 50 tahun kemudian Nietzsche mencatatkan
dalam catatannya bahwa 50 tahun setelah sepeninggal beliau, kemerosotan terjadi. Di tahun 1921, kualitas-kualitas penggarap keris Bali saat itu sudah menurun, baik itu dari kualitas bahan dan kualitas detail garapnya. Itu yang M. Nishhoff catat dan sampaikan dalam catatannya ya. Jadi M. Nishhoff pun sedikit kritis di situ. Dia melakukan kajian dan penelitian, kenapa bisa mengalami kemunduran. Ternyata M. Nishhoff pun mengunjungi beberapa pengrajin atau pandai keris, bahwasanya saat itu keris lebih dibuat dengan massal ya, tidak lagi sakral seperti Itingal atau Guru Sudarma membuat, karena Nishhoff pun mengatakan dalam catatannya, keris-keris buatan Itingal atau Guru Sudarma itu terkenal selain bagus, detail, gagah, dan juga mengandung tanda kutip unsur isoteri atau magisnya itu besar gitu loh. Itu dipercaya saat itu. Nishhoff pun, seorang Belanda pun mencatatnya itu. 50 tahun berikutnya itu tidak lagi, karena perubahan pergeseran itu menjadi industrial. Dari yang pertama spiritual menjadi industrial. Itu yang dikritisi dan diteliti oleh Nishhoff sendiri. Ya, Baramu. Jadi itulah tadi kisahnya dari tahun 1800-an sampai ke 1921 yang dicatat Nishhoff sendiri tentang karya Itingal, dan yang terpenting adalah wangun kerisnya, Demang Drewalika. Saat ini saya akan menunjukkan bagaimana bentuk Demang Drewalika. Yuk sama-sama ikutin, lihat sama-sama bentuknya, bagaimana ciri-cirinya yang disebut wangun keris Demang Drewalika yang tersohor itu. Let's go! Ya, sekarang kita akan lihat yang dimaksud dengan keris Bali berwangun Demang Drewalika. Nah, kebetulan saya ada sampelnya, jadi ini sesuai dengan lontar yang dikutip oleh M. Nishhoff dalam catatannya di tahun 1921. Jadi wangun Demang Drewalika ini sama persis dengan yang M. Nishhoff catat di catatannya, mengutip sebuah rontal keris ya. Bagaimana bentuknya? Oke, ini. Kita buka. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud dengan keris berwangun Drewalika ini adalah sebuah keris atau kadutan atau bebaru ya, sama itu dalam lontar itu keris ini disebut kadutan, disebut bebaru juga. Jadi dia ini memiliki gandik naga, dan di bawahnya, di bawah naga ini, nah ini ya, ini itu ada sosok eh, kala ya, kala, tapi bukan kala rahu, tapi kala wisesa. Beda dengan kala rahu. Bedanya di rambut. Mungkin lain waktu nanti kita akan bahas bagaimana wangun kala rahu, karena ada sendiri dalam lontar kala wisesa dan kala rahu. Nah, Demang Drewalika ini ciri-cirinya seperti yang saya katakan tadi, bergandek naga dan memiliki kalawisesa di bagian bawahnya, di sangga. Dia bisa berupa keris lurus atau keris luk. Namun kebanyakan yang kita jumpai di keris-keris tua itu keris luk ya, keris luk gitu. Jadi begini, kita akan bahas dari sisi linguistik. Kenapa dinamakan wangun Demang Drewalika?
Jadi Demang Drewalika ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah Demang dan yang kedua adalah Drewalika. Ya. Arti kata Demang itu merujuk kepada jabatan, ya, sebuah jabatan yang menguasai suatu wilayah, ya, namanya Demang. Kalau sekarang setingkat bupati mungkin ya, ya setingkat setingkat bupati. Kalau zaman dulu uh, suatu wilayah itu dikepalai atau dipimpin oleh jabatannya adalah Demang ya. Jadi yang menjadi Demang biasanya kalau zaman dulu itu dari para kesatria atau bangsawan. Itu yang ada zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah pemilihan bupati itu pakai pilkada ya. Jadi rakyat memilih. Kalau dulu mungkin di zaman Belanda pun Belanda yang menunjuk ya siapa yang penguasa wilayah yang menjadi Demang di wilayah A, B, C, D itu Belanda. Karena namanya ada Demang, maka kemungkinan atau bisa diindikasikan bahwa kadutan atau bebaru ini zaman dulu hanya dipegang oleh para penguasa daerah karena Demang tersebut. Jadi kalau bukan penguasa daerah itu sepertinya tidak diperkenankan ya. Karena Emniso pun mencatat bahwa saat itu yang diambil sampel ceritanya adalah Dewa Agung ya, seseorang penguasa yang memesan keris kepada Guru Sudarma atau Itingal dengan wangun Demang Drewalika. Kemudian kenapa disebut Drewalika? Drewalika itu adalah ini, naga ini ya. Ini naga kalau dalam catatan rontal atau beberapa catatan di Jawa dalam rontal-rontal seperti kisah-kisah pengadukan samudra atau rontal tentang yang berkisah tentang samudra Mantana, bahwa pengadukan samudra untuk mencari tirta amerta itu kan yang dibuat alat mengaduknya adalah ular naga. Nah, naga tersebut namanya Andawalika. Artinya naga yang sudah sempurna. Andawalika itu artinya hewan naga yang sempurna, yang paripurna, yang paling mulia. Dan kosakata Andawalika ini ditarik ke Bali menjadi Drewalika. Jadi asal kata Drewalika ini dari naga Andawalika. Itulah kenapa dinamakan wangun Demang Drewalika. Diharapkan bahwa para Demang saat itu yang memegang wangun keris ini adalah simbolnya adalah penguasa yang sempurna, layaknya naga Andawalika. Apalagi ditopang ya oleh Kala Wisesa. Artinya Kala ini simbolik dari waktu, Wisesa adalah keutamaan ya. Keutamaan, kadikjayaan, tanda kutip kesaktian. Jadi diharapkan siapapun yang menjadi Demang atau penguasa wilayah, dia seperti naga yang sempurna dan penguasa waktu, penguasa wilayah yang wisesa, yang utama. Itulah makna dari Demang Drewalika. Mungkin kita akan tidak menemukan wangun ini dalam jumlah banyak ya, untuk wangun yang keris tuanya itu tidak dalam jumlah banyak. Kemungkinan ada beberapa karena kita akan bisa merujuk bahwa Kademangan itu pemimpin wilayah di Bali itu ada berapa daerah. Jadi kita bisa lihat di situ bahwasanya
karena sangat jelas namanya Demang Drewalika, ditujukan untuk para Demang. Jadi mungkin saat itu di Bali hanya berapa pieces saja dibuat. Kalau ada Demang baru mungkin membuat baru lagi atau diturunkan, saya kurang tahu karena memang jarang sekali. Kalau yang hanya naga saja banyak ya. Naga apa namanya? Kalau di Bali naga Bali lah, naga Raja, Anantaboga, naga Besuki gitu itu banyak. Tapi kalau yang Demang Drewalika ini untuk yang tua sangat-sangat langka. Adapun mungkin di era-era 1900-an sampai hari ini banyak dibuat. Namun yang bisa membedakan nanti kita harus paham penyanggahnya. Karena naga Drewalika ini, naga Andawalika ini ditopang oleh Kala Wisesa, bukan Kalarau. Ya, kalau sudah Kalarau berarti wangunnya bukan Demang Drewalika lagi. Ya begitulah, itu makna dari wangun Demang Drewalika yang sangat populer dan sangat limited ya. Jadi sampai di sini dulu penjelasan saya perihal keris wangun Demang Drewalika. Kita akan bertemu di pembahasan wangun keris lainnya. Ya, sehat terus, sukses selalu, tetap support pandai lokal, support maker lokal, support pengrajin keris lokal dimanapun Baramo berada. Ya, jangan lupa itu. Yuk sama-sama kita ucapkan Cihai.